Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, supaya hari ini kita lebih siap dan lebih semangat, mari kita bernyanyi bersama ya. Nah, dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Yuk ayo anak-anak kelas 5, kita semua belajar bersama. Ku yakin kita pasti bisa, walau dari rumah kita harus siap. Hey, beri tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana anak-anak? Tentunya hari ini kita lebih siap dan lebih semangat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu mereview tema 3 dan 4 untuk mata pelajaran IPS dan SPTP. Nah, sekarang anak-anak menyiapkan bukunya, kemudian menyiapkan alat tulisnya. Lalu, kalau sudah, simak materi berikut ini ya. Halo anak-anakku yang sholih dan sholihah. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu mereview tema 3 dan tema 4 mata pelajaran IPS dan SPTP. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, interaksi sosial. Kedua, pembangunan lingkungan sosial budaya. Ketiga, organisasi potensi bangsa Indonesia. Keempat, interaksi manusia dengan lingkungan. Kelima, tangga nada mayor dan minor. Keenam, alat musik ritmis dan tradisional. Ketujuh, gerak tarian. Kedelapan, karya seni rupa Nusantara. Dan yang terakhir, gambar bercerita. Interaksi manusia dengan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya, manusia juga bisa mempengaruhi lingkungan alamnya. Nah, apa tujuan interaksi sosial? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang diperoleh dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan manusia. Interaksi dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, individu dengan individu. Contohnya, seorang ayah dengan anaknya. Kedua, individu dengan kelompok. Seorang guru dengan muridnya. Yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok. 2 tim sepak bola yang sedang bertanding. Nah, contoh interaksi dengan lingkungan sekitar. Contohnya yaitu petani menanam padi di sawah. Contoh selanjutnya yaitu nelayan menangkap ikan di laut. Dan melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar. Interaksi di bidang sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, contoh interaksi bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu
dan individu dengan kelompok. Yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul ketika suatu kelompok masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing. Ketiga yaitu kontravensi, bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Dan yang keempat yaitu asimilasi. Proses asimilasi menunjuk pada proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan. Nah, selanjutnya upaya pembangunan di bidang sosial budaya. Pertama yaitu pendidikan formal, kemudian kesejahteraan masyarakat, dan pendidikan informal. Nah, contoh upaya pembangunan di bidang sosial budaya. Yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Dan yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Kemudian interaksi antar daerah. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam setiap daerah. Kedua, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah. Ketiga, alokasi dana pembangunan antar daerah. Keempat, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Dan yang kelima, perbedaan demografis. Nah, untuk perbedaan kandungan sumber daya alam setiap daerah mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah. Kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi. Kedua, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada suatu daerah jelas akan mempengaruhi ketimbangan pembangunan antar wilayah. Yang ketiga, alokasi dana pembangunan antar daerah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah ditentukan oleh sistem pemerintah tersebut. Sentralistik, alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Yang keempat, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah. Dan yang kelima, perbedaan demografis. Perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Nah, kemudian interaksi manusia di bidang ekonomi. Melalui pasar terdapat interaksi, permintaan, dan penawaran antar pembeli dan penjual yang dilanjutkan dengan persetujuan dan transaksi jual beli. Seperti ini anak-anak. Nah, selanjutnya tangga nada mayor dan minor. Nah, untuk nada mayor bersifat riang. Ciri-cirinya dinyanyikan dengan riang, bersemangat, diawali dan diakhiri nada do. Contoh lagu adalah Garuda Pancasila, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung. Untuk tangga nada minor bersifat sedih. Ciri-cirinya dinyanyikan dengan hikmat, bersifat sedih, dan kurang bersemangat.
diawali dan diakhiri dengan nada la. Contoh lagunya adalah Syukur, Satu Nusa Satu Bangsa, dan Indonesia Pusaka. Alat musik ritmis dan tradisional. Alat musik ritmis merupakan alat musik yang memiliki fungsi untuk mengatur ritme atau irama pada musik. Selain itu, alat musik ini juga memiliki keterkaitan dengan ketukan dan birama. Alat musik ini berbeda dari alat musik lainnya yang bisa menghasilkan nada. Sebagian besar alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan atau dengan bantuan alat seperti stick. Contoh alat musik ritmis yaitu kendang, tifa, gendang, dan gong. Seperti ini anak-anak. Selanjutnya adalah gerak tarian. Nah, dalam gerak tarian menggunakan pola lantai. Ada pola lantai lurus, pola lantai zigzag, pola lantai lengkung, dan pola lantai melingkar. Nah, selanjutnya karya seni rupa Nusantara. Seni rupa adalah jenis seni paling tua yang dikenal oleh manusia, berupa perwujudan fisik dari suatu karya seni. Indonesia terdiri dari keanekaragaman suku dan budaya yang melahirkan seni budaya Nusantara. Contoh karya seni daerah Indonesia antara lain seni batik, seni tenun, anyaman, seni topeng, dan ukiran. Contohnya seperti ini anak-anak. Ini adalah tenun ikat motif Toraja, batik motif parang, kemudian topeng Bali. Nah, yang terakhir adalah gambar bercerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Langkah-langkah untuk membuat gambar pada cerita gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar, mempelajari isi cerita, mempelajari karakter tokoh-tokoh dalam cerita, baik tokoh utama maupun tokoh pembantu. Kemudian, menentukan garis besar alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. Dan yang terakhir, membuat beberapa gambar sesuai garis besar alur cerita yang telah dibuat. Nah, kegiatan hari ini silahkan anak-anak mengunduh dan mengerjakan worksheet yang ada di website e-learning Teladan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, karena di Teladan semua anak itu hebat. Nah, bagaimana anak-anak? Materi pada hari ini mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama yaitu interaksi sosial di lingkungan. Kedua, pembangunan lingkungan sosial dan budaya. Ketiga, mengidentifikasi organisasi dan potensi bangsa Indonesia. Keempat, interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Kelima, tentang tangga nada mayor dan minor pada lagu. Keenam, alat musik ritmis dan tradisional. Ketujuh, gerak tarian menggunakan properti dan pola lantai. Kedelapan, karya seni rupa dan Nusantara. Dan yang terakhir, gambar bercerita. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan worksheet yang ada di website e-learning Teladan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan benar. Nah, jangan lupa di rumah tetap menjaga kebersihan, berbakti kepada kedua orang tua, serta menjaga kesehatan. Karena di Teladan semua anak itu hebat. Nah, Pak Isnan akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Pak Isnan akhiri pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum